Kelahiran Pedang Iblis bab 1051 pemberontakan terakhir. Dan Tian Nuh telah mencapai batasnya, dan bahkan tubuhnya yang luar biasa pun mulai terasa lelah. Pikirannya tidak lebih baik karena Nuh terjun ke pertempuran tepat setelah perjalanan panjangnya. Potongan-potongan tubuh di cincinnya keluar dan berakhir di mulutnya saat dia melihat makhluk yang pergi itu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang stilet oktapus terakhir. Dia telah menderita terlalu banyak selama pertempuran dan karena efek samping dari teknik barunya. Terlebih lagi, menyalakan bintang gelap hanya membantu tubuhnya, jadi pusat kekuatannya yang lain membutuhkan istirahat dan latihan tradisional untuk pulih. Namun, Nuh berhasil menghentikan pemberontakan dan menyelamatkan dimensi portal, selain mengumpulkan total 8 mayat milik Bibrida di peringkat ke-6. Dia hanya bisa merasa puas dengan hasilnya. Lapisan perlindungan mendengkur akhirnya hancur, dan terbentuk kembali di sekelilingnya. Blood Companion telah berhasil mempertahankan terowongan sementara Nuh melawan para pemimpin, tetapi dia tidak dapat melawan lagi setelah material gelap dalam strukturnya kehilangan kekuatannya. Bentuk padat yang diambil menggunakan elemen air dan tanah adalah satu-satunya alasan ia tidak langsung hancur. Kemampuan itu harus dipatahkan sebelum ia merasa terpaksa kembali dalam jangkauan tuannya. Nuh turun ke kota saat sorakan menyambutnya kembali di antara pasukan setia. Kegembiraan tangisan itu memudar sedikit ketika Aset yang lebih lemah melihat ekspresi dingin dan sosoknya yang kotor, tetapi tetua Hif melanjutkan dengan ceria mereka. Nuh tidak memiliki aura pahlawan yang agung dan murni. Pakaiannya tidak mencolok dan tidak bersih. Penampilannya seperti iblis yang memindai lingkungan dengan mata dingin. Darah dan potongan-potongan organ menutupi seluruh tubuhnya, dan jubah hitamnya menjadi tidak lebih dari tumpukan kain yang hampir tidak tersisa di tubuhnya. Semua orang memahami sifat aslinya pada pandangan itu dan menerima kebenaran. Tidak ada pahlawan yang bangkit untuk menyelamatkan mereka, tetapi iblis melakukannya, dan penampilan spektakuler. Nuh menatap pasukan ceria itu yang tidak merasakan apa-apa selain kedinginan. Menciptakan teknik pertamanya telah membuatnya bahagia, tetapi dia masih tidak bisa menghilangkan rasa pahit yang disebabkan oleh pengkhianatan Luke. Membunuh masa lalu untuk mengambil langkah lain ke masa depan, pikir Nuh ketika pasukan setia membuka jalan baginya. Sungguh cara yang pahit untuk meningkat. Pikirannya menjadi lebih tenang saat dia menerima hasil itu. Setiap pembudidaya memiliki jalur pribadi, dan mereka sering bentrok satu sama lain. Keputusan Luke bertentangan dengan agenda Nuh, dan dia mati karenanya. Itu sudah terjadi berkali-kali, dan Nuh tahu bahwa dia akan menghadapinya lagi di masa depan. Jalannya selalu tentang memotong setiap rintangan yang muncul di jalannya. Sifat perjalanannya tidak berubah sejak kecil, dan dia tidak menyesalinya sedikitpun. Nuh berjalan sampai dia mencapai sekelompok pemberontak yang terpojok yang berbaris dalam formasi pertahanan di sekitar seorang kultivator di puncak panggung padat. Pria di tengah mengenakan baju besi emas dan memiliki fitur wajah yang mirip dengan Angela, dengan satu-satunya perbedaan adalah rambut emas pendeknya. "Kamu seharusnya membantu kami," pria itu berteriak ketika dia melihat Noah mendekati kelompok itu. "Kamu telah menjadi salah satu dari mereka." Nuh tidak ingin membuang waktu dengan para pemberontak itu. Pria di panggung padat tampaknya adalah pemimpin sebuah faksi, tetapi dia tidak lebih dari seekor semut yang mengutuk hidupnya setelah rencananya gagal. Kesadaran Nuh berkembang, siap membunuh para pemberontak dalam satu pukulan. Namun, rantai muncul di tubuh dan cincin luar angkasa mereka ketika mereka merasakan ancaman mendekat. "Saya memiliki temuan terbaik dari studi kami yang saya miliki," teriak pria itu, mengangkat telapak tangannya untuk menunjukkan cincin luar angkasa di dalamnya. "Bahkan pembangkit tenaga listrik pun tidak bisa menghentikanku untuk menghancurkan mereka." Nuh mengenali tato itu. Itu adalah prasasti yang sama yang dia dan para iblis tidak dapat hentikan ketika mereka menangkap Angela. Pria itu menunjukkan senyum puas ketika dia melihat kesadaran Nuh menghentikan kemajuannya dan mulai menyatakan kondisinya. "Namaku Ebano Elbas, pemimpin terakhir pemberontak. Aku ingin perjalanan yang aman menuju ujung benua dan sumpah bahwa tidak ada yang akan memburu kita selama 1000 tahun ke depan." "Sebagai imbalan untuk studi itu, saya yakin," kata Noah saat auranya menjadi tenang. Ebano benar. Nuh sudah lama kehilangan statusnya sebagai seorang kultivator tunggal, dan dia bahkan menerima orang lain dalam hidupnya. Dia telah menjadi bagian inti dari organisasi yang pernah menekannya juga. Namun, perubahan itu membuatnya lebih kuat. Dia hanya akan mengungkapkan kehancuran jika dia tidak mampu membuat individualitasnya menerima kehidupan juga. Dia tidak akan memiliki energi yang lebih tinggi atau sebagian besar ciptaannya. Kekuasaan tidak bisa datang hanya dari kehancuran. Setan yang merusak telah berjalan di jalan itu dan gagal total. "Tidak," kata Ebano, "kami lebih baik daripada tim peneliti di dunia utama. Kami perlahan-lahan akan memperdagangkan studi kami untuk mendapatkan sumber daya begitu sumpah ditetapkan." Wajah pasukan yang setia berubah, mengungkapkan ekspresi marah tapi tak berdaya. Mereka telah menjarah para pemberontak lainnya, dan mereka telah memastikan bahwa kelompok Ebano memiliki ruang belajar yang paling berharga.
Elder of the Hive peringkat 4 puncak memberitahu Nuh tentang fakta itu, dan Ebano mau tidak mau mengumumkan isi cincinnya dengan gembira. Apakah kamu ingin tahu cara memicu transformasi? Apakah kamu tertarik dengan metode cuci otak? Apakah kamu menginginkan item yang mampu menonaktifkan formasi apapun? Aku punya lebih banyak di cincinku. Tatapan khawatir mendarat di punggung Nuh saat negosiasi berlanjut. Aset setia tahu bahwa ancaman Ebano nyata karena Nuh belum mengakhiri situasi itu. Nuh harus mengakui bahwa tim peneliti dunia lain telah mencapai kesuksesan luar biasa selama berabad-abad dihabiskan di sana. Dia merasa tertarik dengan apa yang mereka temukan, tetapi dia tidak melihat jalan keluar dari situasi itu. Mulutnya terbuka, dan api hitam mengelilingi kelompok itu, mereduksi pembudidaya yang lebih lemah menjadi abu dalam waktu kurang dari sekejap. Ebano bertahan 1 detik penuh sebelum seluruh tubuhnya terbakar. Tato telah aktif begitu api menyentuh tubuh mereka. Space Ring kelompok itu hancur, dan tidak ada item yang keluar darinya. Langit berbintang menggantikan pemberontak terakhir. Banyak bangunan runtuh saat serangan Nuh menyebar ke seluruh kota, tetapi formasi pertahanan akhirnya menghentikannya. Namun, pasukan setia menatapnya dengan kaget. Nuh baru saja menghancurkan studi yang hampir menguasai dunia. Tidak ada jumlah kredit yang cukup untuk membelinya. Kemajuan bertahun-tahun lenyap dalam api tanpa ampunnya. Tidak ada yang berani membantahnya. Auranya begitu tajam sehingga mereka takut mendekatinya. Lagi pula, apinya nyaris tidak menyakiti siapapun. Kelahiran Pedang Iblis bab 1052 Keintiman. Pasukan setia keluarga Elbas menembak ke arah abu para pemberontak setelah api padam. Mereka dengan gila-gilaan mencari sisa-sisa kehancuran Nuh, tetapi tidak ada yang tersisa di daerah itu. Tatapan marah mereka mengarah ke Nuh ketika mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan pelajaran itu selamanya. Faksi keluarga Elbas telah banyak berinvestasi dalam penelitian, dan sekarang semuanya hilang. Namun, mereka tidak mengeluh. Royals hanya bisa menurunkan pandangan mereka ketika mereka bertemu dengan mata reptil yang dingin. Sepertinya Nuh sedang menunggu alasan untuk membunuh mereka. Kembalikan matriks teleportasi, kata Nuh sambil berbalik untuk pergi. Aku ingin melihat semua yang telah kamu ambil. Fakta bahwa dia adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik di sana menjadi penguasa seluruh dunia. Tidak ada yang bisa melawannya, jadi dia bisa mengeksploitasi situasi sebanyak yang dia mau. Dia tidak memutuskan untuk menghancurkan studi karena iseng. Rencana Ebano solid, dan itu akan memaksa 3 organisasi penguasa untuk menyia-nyiakan sumber daya dan berbagi hasil perdagangan. Namun, Hive tidak kehilangan banyak hal. Sebenarnya, mendapatkan dan membagikan studi itu akan menguasai posisinya di dunia utama. Hive adalah satu-satunya kekuatan yang dapat mengerahkan Bibrida secara efisien dan tanpa risiko pemberontakan. Memperoleh pembelajaran akan meningkatkan pemahamannya tentang senyawa, tetapi juga akan menghilangkan keuntungannya. Jika setiap organisasi mempelajari cara memproduksi dan mengendalikan Bibrida, keluarga Elbas akan segera melampaui sarang dan dewan dalam hal pengetahuan di bidang itu. Royal Pool tidak akan menjadi satu-satunya masalah aliansi. Keluarga Elbas akan mendapatkan metode yang sempurna untuk mempersenjatai binatang ajaib dan meningkatkan kekuatan keseluruhan pembudidaya. Sarang dan dewan dapat melakukan hal yang sama, tetapi mereka tidak memiliki ahli sebanyak musuh mereka. Berbagi ilmu itu lambat laun akan membuat mereka tertinggal dalam lingkungan politik. Sebaliknya, sekarang setelah penelitian tidak ada lagi, Hive dapat terus memegang monopoli atas Bibrida yang patuh dan senjata hidup, menjadikannya kekuatan yang mengancam untuk dihadapi. Dewan akan mendapat manfaat dari perdagangan dengan sekutunya, sementara keluarga Elbas harus memulai kembali penelitian mereka. Nuh tidak percaya bahwa dia dapat menahan Royal selamanya, tetapi keputusannya telah membuat organisasinya mendapatkan lebih banyak waktu. Hanya petinggi dari kekuatan dunia lain yang memahami alasan di balik tindakannya, dan mereka tidak bisa tidak takut akan kekejamannya. Nuh telah memutuskan untuk menghancurkan studi yang mampu mengubah perjalanan kultivasi selamanya untuk mempertahankan keunggulan organisasinya. Dia telah membuat seluruh dunia menderita hanya untuk mendapatkan keuntungan sedikit lebih banyak dari posisinya saat ini. Nuh mengirim serangkaian pesan mental melalui buku catatannya saat dia menduduki area pelatihan terbaik benteng. Pikirannya terlalu sibuk menangani suasana hatinya yang pahit dan kegembiraannya terhadap potensinya untuk memedulikan citranya. Dia telah menerima bahwa dia tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikan perasaan negatifnya. Mereka tidak dapat dihindari karena itu adalah konsekuensi dari jalannya yang luas. Pria bisa benar-benar menghargai kebahagiaan hanya setelah mereka mengalami kesedihan, pikir Nuh sambil membiarkan pikirannya mengembara saat berkultivasi di dalam area pelatihan. Saya menghargai kekuatan karena saya tahu kelemahan. Saya menghargai kehidupan karena saya tahu kematian. Membunuh Luke membuatnya merasa seolah-olah dia telah meniadakan sebagian dari masa lalunya, tetapi dia telah mengambil langkah menuju masa depan. Pola pikir itu telah membantunya selama perjalanan. Perasaan pahit itu telah mempertajam pikirannya, memungkinkannya menyelesaikan teknik gerakannya dalam waktu kurang dari 2 bulan.
Setan akhirnya kembali, dan June datang tepat setelahnya. Nuh menemukan kebenaran dalam pikirannya sebelumnya ketika kekasihnya membelai wajahnya seolah tahu ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Kamu membuat dirimu lebih menderita saat keberadaanmu mencapai tingkat keagungan baru, kata June sambil meletakkan kepalanya di pangkuannya. Makhluk yang hanya mengejar kehancuran tidak bisa merasakan, tapi juga tidak bisa berkembang. Keberadaan yang hanya bisa menciptakan akan merasakan segalanya, tapi tidak akan pernah mengambil langkah karena takut melukai rumput. Kata-katanya bergema di area pelatihan saat dia berbalik untuk menemukan posisi yang nyaman padanya. Setan pergi ketika mereka melihat bahwa pasangan itu sedang mengalami salah satu momen intim mereka, dan mereka merasa bahwa keduanya perlu istirahat. Keberadaan di tengah kedua alam mungkin tidak akan kemana-mana, kata Nuh sambil membelai rambutnya. Dualitasnya mungkin menghancurkannya saat dia mencari siapa dirinya. Tidak pernah ada jalan tengah, Noah, kata June. Kalian semua yang ada harus tahu bahwa kita tidak bisa berjuang untuk keseimbangan lagi. Kita ambil semuanya, atau kita mati. June sebagian besar berbicara untuk dirinya sendiri, tetapi niat bertarungnya selalu memiliki fitur yang mirip dengan ambisi Nuh. Keduanya sama-sama memilih jalan yang sulit dan menderita serangan balik yang berbeda. Sirkuit sempurna June tidak dapat menampung kekuatan luar biasa yang dia peroleh, dan individualitas Nuh membuatnya sering tenggelam dalam pikiran tentang sifat keberadaannya. Kamu tidak bisa menahan niat bertarungmu, kata Noah sambil tersenyum dan menatap mata kekasihnya. Dan ambisimu tidak memungkinkanmu mengecilkan individualitasmu, kata June saat senyum serupa muncul di wajahnya. Mereka telah mengenal satu sama lain dengan sangat baik dan begitu lama sehingga mereka dapat memahami kesulitan dari perjalanan mereka masing-masing bahkan jika mereka mendekati hukum. Kamu membutuhkan satu pertempuran terakhir, bisik Nuh ketika tangannya melepaskan jubahnya. Berhasil, dan kamu akan bisa bertarung selamanya. Kamu telah menghancurkan dunia, kata June sambil membuka jubahnya untuk mencium tubuhnya. Kamu hanya perlu membuat yang baru sekarang. Pemahaman mengalir tanpa henti di benak mereka berdua. Berbicara dengan pasangan menghilangkan banyak keraguan tentang jalan di depan mereka dan menguatkan tekad mereka. Revolusi telah menjadi awal yang sederhana untuk acara utama. Apa yang diharapkan Nuh dan June di dunia utama jauh lebih berbahaya, tetapi itu perlu untuk situasi mereka. Mereka telah memutuskan untuk terbuka, tetapi mereka harus menyelesaikan satu perbuatan terakhir sebelum mengumumkan kepada dunia bahwa June adalah seorang pengkhianat dan bahwa Nuh dapat memiliki perasaan. Pasangan itu menikmati momen intim yang panjang di mana Nuh harus memastikan untuk membiarkan batasan yang dibuat dengan energinya yang lebih tinggi tetap utuh. Gairahnya kembali saat suara ciuman dan rintihan bergema di area latihan. Nuh menemukan betapa hati-hati tubuhnya, dan dia belajar bagaimana mengendalikan dirinya saat dia memegang punggung June yang telanjang di tangannya. Pasangan itu melakukan yang terbaik untuk memuaskan hasrat yang terkumpul selama berabad-abad terakhir dan memutuskan untuk keluar dari benteng hanya setelah 3 bulan. Waktunya telah tiba bagi Nuh untuk menghubungi master prasasti terbaik di dunia. Kehidupan June bergantung pada apakah Raja Elbas akan mempercayai kebohongannya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1053 kapan? Nuh dan para iblis meninggalkan dunia lain ketika mereka mengatur segala sesuatunya. Studi yang mereka ambil dari para pemberontak besar tidak lengkap, tetapi mereka meningkatkan pengetahuan seluruh bidang prasasti dan bibrida. Namun, mereka tidak bisa mengambilnya. Studi harus tetap di dunia lain, di antara berbagai kekuatan. June tetap tinggal, dan dia akan menunggu beberapa bulan sebelum kembali ke dunia utama. Dia dan Nuh sudah merencanakan langkah selanjutnya, dan mereka bahkan memilih untuk memiliki metode komunikasi saat itu. Keputusan mereka sudah final. June akan mati selama misi berikutnya atau bertahan dan bergabung dengan Hif bersama keluarganya. Segerombolan ahli menunggu Nuh dan iblis di sisi dimensi terowongan lain. Pasukan setia telah mengubah aset dunia utama tentang mengembalikannya kepada mereka. Begitu banyak master prasasti berkumpul di depan portal tinggi untuk mencegat pangeran iblis yang sulit ditangkap. Nuh melihat para pembudidaya dewan yang heroik, keluarga Elbas, dan bahkan kemelaratan sandal menunggunya ketika sinar matahari menyinari wajahnya lagi. Mereka semua ahli di peringkat 5 mengenakan jubah termewah mereka dan memakai ekspresi sopan. Para ahli tidak ragu untuk menyerang ketika Nuh keluar dari dimensi portal. Fakta bahwa dia telah menghancurkan ruang belajar tampaknya tidak mempengaruhi sikap-sikap yang membuat mereka jijik. Nuh tidak tahu apakah itu penghormatan yang biasa diberikan kepada pembangkit tenaga listrik atau apakah mereka kagum dengan perbuatannya di dunia lain. Namun, pemandangan itu tidak mengganggunya, dan dia mempertahankan ekspresi dinginnya saat dia mengumumkan niatnya kepada banyak orang. Saya hanya akan berbicara dengan pemimpin keluarga Elbas. Pengumumannya membuat para ahli terdiam. Para pembudidaya evolusi dapat memahami bahwa dia akan mengabaikan mereka, tetapi orang lain memiliki perasaan campur aduk. Dewan adalah sekutunya, jadi tetua harus memprioritaskan aset musuh bersama mereka.
Daftar keluhan muncul di benak mereka ketika mereka diam-diam memutuskan untuk melaporkan masalah tersebut kepada Penatua Diana, tetapi Nuh membungkam pikiran itu dengan kalimat berikutnya. Aku telah menemukan spesies kesier, Nuh mengumumkan sebelum bergerak menuju pantai barat benua lama. Para iblis mengikutinya setelah menembakkan pandangan mengintimidasi para ahli. Mereka memperingatkan mereka untuk tidak mengikuti Pangeran Iblis. Kelompok Nuh terbang kembali ke pintu masuk terdekat dari dimensi terpisah, dan mereka menemukan 37 menunggu mereka begitu cahaya teleportasi menghilang. Otomat itu memasang ekspresi marah, dan sosok hantunya bergetar saat gelombang amarah memenuhi dirinya. Matanya tertuju pada Nuh saat kata-kata keras keluar dari mulutnya. Bagaimana kamu bisa? Pikiran Nuh begitu penuh dengan rencana dan strategi tentang langkah selanjutnya sehingga dia tidak mengerti mengapa robot itu begitu marah padanya. Namun, kata-katanya berikut memecahkan keraguannya. Kamu menghancurkan studi bertahun-tahun. 37 berteriak, mengangkat jarinya untuk menunjuk ke arah Nuh. Penelitian itu sakral. Kehidupan para pembudidaya tidak bisa dibandingkan dengan penemuan yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menemukannya. Kelompok itu mengabaikannya ketika mereka memahami alasan di balik kemarahannya, dan Nuh menanyainya tentang hal-hal penting. Di mana Patriark? 37 bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-katanya. Dia terus menjelaskan bagaimana setiap penemuan yang hilang adalah kutukan yang akan mempengaruhi umat manusia untuk selama-lamanya. Pidatonya masuk akal untuk seorang maniak prasasti. Namun, Nuh tidak punya waktu untuk disia-siakan. Rencananya telah dimulai ketika dia secara terbuka mengumumkan bahwa dia ingin berbicara dengan Raja Elbas. Beberapa gigi Hydra muncul di tangannya, dan robot itu berhenti berbicara saat melihat itu. Dia mendekati Nuh untuk menganalisis materi dengan lebih baik, tetapi tangan itu tertutup, menghalangi penglihatannya. Patriark ada di penginapannya yang biasa. 37 berteriak dengan tergesa-gesa, dan Nuh menjatuhkan giginya ke tanah. Baik dia dan robot telah terbiasa dengan interaksi itu. Nuh bahkan menduga bahwa perilaku tidak rela 37 adalah sebuah tindakan. Iblis dan Nuh bertukar anggukan sebelum dia terbang menuju matriks teleportasi terdekat. Mereka sudah mengetahui peran mereka dalam rencana Nuh, jadi mereka tidak perlu mengikutinya kembali ke markas. Nuh menggunakan serangkaian matriks teleportasi untuk kembali ke hutan White Woods. Tubuhnya bisa merasakan keberadaan binatang ajaib yang dikurung di kedalaman area itu, tetapi fokusnya adalah pada keberadaan kuat yang dibudidayakan dalam struktur bawah tanah di atas mereka. Aku perlu bicara denganmu, Nuh menyampaikan melalui kesadarannya, dan serangkaian garis bersinar muncul di bawahnya. Cahaya mereka memindahkannya langsung ke struktur bawah tanah, di mana dia menemukan Chasing Demon sedang berkultivasi dalam posisi bersila. Patriark telah meningkatkan teknik kultivasinya setelah 37 bergabung dengan HIV, tetapi dia telah menyia-nyiakan banyak potensi selama peringkat kelima. Dia maju perlahan, dan dia berjuang untuk mencapai setengah jalan dari tingkat yang lebih rendah. Hanya rune kesiar ketujuh yang membantunya di periode terakhir. Apa yang membawamu menemui orang tua ini? Chasing Demon berkata dengan suara kasar saat matanya terbuka. Retakan muncul di kulitnya ketika dia bergerak, mengungkapkan bahwa lapisan batu menutupi seluruh tubuhnya. Noah menduga bahwa Chasing Demon sedang mengembangkan teknik baru, tetapi dia tidak menyelidiki lebih jauh. Rencananya sudah berjalan, tetapi dia merasa perlu untuk memperingatkan Patriark. Aku akan memulai perang melawan keluarga Elbas, kata Nuh saat sebotol anggur keluar dari cincin antariksa dan melayang ke arah Patriark. Maukah kamu sekarang? Chasing Demon bertanya sambil minum langsung dari kendi sebelum melemparkannya kembali ke Noah. Nuh menangkap kendi itu dan langsung meminumnya juga. Dia mengangkat bahu sebelum menyesap lagi dan menjelaskan dirinya dengan lebih baik. Yah, aku akan menyerang akademi dan membuat kekacauan. Kurasa mereka tidak akan menyukainya. Chasing Demon menyeringai, dan potongan kulitnya yang berbatu jatuh dari sudut mulutnya, memperlihatkan jaringan aslinya. Matanya tertuju pada kendi, dan Nuh melemparkannya kembali ke arahnya sementara Patriark mengajukan pertanyaan. Dan mengapa kamu melakukan itu? Aku perlu membantunya, kata Noah, dan Chasing Demon hampir gagal menangkap anggur saat mendengar kata-kata itu. Dia cukup sensitif ketika datang ke topik itu. Avenging Charming Demon telah memberinya kedamaian, tapi itu juga meninggalkannya tanpa keinginan apapun. Dia tidak memiliki banyak ambisi yang tersisa sekarang setelah dia memenuhi impian seumur hidupnya, dan pola pikir itu memengaruhi pertumbuhannya. Raja Elbas harus keluar sebentar jika semuanya berjalan sesuai rencanaku, kata Noah dengan nada tidak peduli. Aku ingin tahu apakah HIV ingin menggunakan ini untuk keuntungannya. Chasing Demon mendengarkan Nuh sebelum meminum semua anggur yang tersisa dalam satu tegukan. Dia kemudian membersihkan mulutnya dengan lengannya sebelum mengajukan pertanyaan sederhana. Kapan? Kelahiran Pedang Iblis bab 1054 Nuh terbang menuju wilayah tengah yang dipenuhi oleh Bibrida setelah dia menyelesaikan percakapannya dengan Chasing Demon. Patriark telah memutuskan bahwa HIV akan mengeksploitasi rencana untuk menyerang keluarga Elbas, jadi banyak yang harus dipersiapkan.
Rumah besar di dalam dimensi terpisah tidak lagi dapat menampung kekuatan Nuh. Jadi dia memilih untuk menghabiskan waktu sebelum pertemuan di daerah yang masih belum pulih dari krisis binatang penampakan. Dia bisa pergi keluar sana tanpa merusak sesuatu yang penting. Hibrida berkembang pesat di wilayah tengah benua baru di bawah kepemimpinan keluarga Vidot, dan kedatangan Scully hanya membantu tren positif itu. Hibrida sempurna tidak membutuhkan sumber daya khusus untuk bertahan hidup. Mereka berpegang pada hukum yang terkandung dalam masalah tersebut, sehingga makanan apapun dapat memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, siklus kelaparan dan pelatihan dengan rune bulat Nuh menjaga ketidakstabilan mental mereka. Spesimen yang menjadi mangsa instingnya menjadi bahan atau makanan jika kondisinya permanen. Nuh mendarat di salah satu daerah termiskin dan mengeluarkan beberapa teriakan untuk mengusir kawanan yang telah memilih untuk menghuni daerah itu. Dia tidak peduli dengan suara mereka, tetapi mereka adalah hibrida, dan mereka cukup berharga meskipun levelnya rendah. Karena keadilan langit dan bumi, makhluk yang lebih kuat akan memiliki kapasitas reproduksi yang lebih rendah daripada makhluk yang lebih lemah. Tak perlu dikatakan bahwa hibrida sangat menderita dari aturan itu, jadi setiap spesimen penting. Nuh menggali gua dan duduk di dasarnya. Pikirannya mengulas peristiwa dari akhir kepompong hingga pertarungannya melawan hibrida peringkat 6. Dia telah belajar banyak tentang fungsi tubuhnya pada saat itu. Bintang gelapnya bertindak sesuai dengan kebutuhan Nuh selain menerapkan pemurnian konstan pada jaringan, nutrisi, dan energinya. Nuh dapat memaksanya untuk fokus pada proses tertentu jika dia berkonsentrasi, tetapi efeknya memuncak hanya ketika situasi membutuhkannya. Pemberontakan telah dimulai, dan dia berada di sisi benua lain. Oleh karena itu, bintang gelap telah memaksa tubuhnya untuk mereplikasi efek teknik pengurangan ilahi, menciptakan teknik gerakannya dalam waktu singkat. Hydra telah melukainya dengan serangan gabungan mereka, jadi bintang gelap telah mengalihkan semua nutrisi untuk mendorong khasiat penyembuhannya. Serangan mencoba menembus ototnya, jadi hati hitamnya mengalirkan material gelap melalui luka untuk memblokir penyusup. Para pemberontak akan mencapai dimensi terowongan yang tak berdaya, tetapi energinya menyatu untuk menciptakan teriakan yang mampu menyerang setiap spesies. Hanya instingnya yang dapat mengeluarkan yang terbaik dari tubuhnya, dan Nuh tidak memiliki kendali nyata atas mereka. Dia bisa mendapatkan efek yang lebih lemah dengan pikirannya, tapi sebenarnya kekuatan bintang gelapnya ada hubungannya dengan alam bawah sadarnya. Seolah-olah keberadaannya menyuruhnya untuk melakukan petualangan baru, dan Nuh tidak tahu apakah itu merupakan konsekuensi alami dari evolusinya atau hasil dari kehidupannya yang sembrono. Nuh bermeditasi sebentar untuk mengatasi masalah ini. Dia berhasil memaksa pikirannya ke dalam keadaan naluriah, tetapi dia memiliki kendali yang buruk atas pikirannya ketika itu terjadi. Ketika dia berhasil mendorong instingnya ke arah tujuannya, efeknya masih kalah dengan kemampuan penuh tubuhnya, jadi prosesnya tidak sebanding dengan usahanya. Gagal dalam percobaan itu tidak membuatnya terlalu khawatir. Dia menyesal tidak dapat memberdayakan fakultasnya sesuka hati, tetapi dia memiliki jalan keluar untuk itu. Dia hanya perlu menempatkan dirinya dalam bahaya. Fokusnya tertuju pada kemampuan yang harus dia tingkatkan saat itu. Dia memiliki banyak mantra yang tidak bisa mengungkapkan kekuatan di peringkat ke-6 dalam kondisi mereka saat ini dan bahkan yang membutuhkan modifikasi. Keberadaannya telah berubah lagi, dan keinginannya memiliki intensitas yang berbeda sekarang. Materi gelap juga telah menjadi bagian inti dari keberadaannya, jadi modifikasinya mencerminkan ciri-ciri tersebut. Beberapa mantra memiliki masalah yang berbeda. Mantra salinan bayangan tidak memiliki batasan dalam peringkatnya, tetapi dia menggunakannya untuk mereplikasi pedang iblis, yang membuatnya sulit untuk menahan kekuatan barunya. Lalu ada unsur-unsurnya, dan Noah mau tidak mau memikirkan kata-kata June ketika dia memikirkan tentang topik itu. Dia hanya kekurangan cahaya untuk mengendalikan semua jenis energi dalam materi. Langkah selanjutnya adalah menciptakan dunia pada saat itu. Nuh menghabiskan waktu berbulan-bulan dalam kesunyian guanya, keluar hanya ketika dia perlu menguji sesuatu. Tata letak wilayah berubah setiap kali dia melepaskan kekuatannya, tetapi wilayah itu kosong, jadi tidak ada yang dirugikan dari tindakannya. Tes dengan pedang iblis berjalan lebih baik dari yang dia harapkan. Waktunya bersama June telah mengajarinya cara mengendalikan tubuhnya, yang memungkinkannya menggunakan senjata hidup tanpa mempertaruhkan integritasnya. Pedang iblis memiliki struktur yang fleksibel, yang membuatnya menahan kekuatan Nuh setelah sedikit latihan. Satu-satunya masalah adalah Nuh tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya bahkan ketika keduanya berkoordinasi untuk mengurangi tekanan pada struktur senjata. Namun demikian, efeknya memuaskan. Tebasan pedang iblis tidak membawa kehancuran tubuh Nuh, tetapi mereka menambahkan alat yang ampuh ke gudang senjatanya. Juga, mereka adalah serangan di peringkat ke-6, dan mereka bisa membantunya dalam situasi jarak jauh. Masalah datang ketika dia ingin memasangkan seni bela diri ofensifnya dengan kemampuan lain. Pedang iblis tidak dapat menahan mereka, dan Nuh akan tetap memiliki kelemahan yang signifikan sampai dia memperbaiki masalahnya.
Pikiran untuk membuat senjata sementara di peringkat ke-6 terlintas di benaknya, tetapi dia menerima pesan mental yang dia tunggu saat itu. Pengumuman kerasnya telah sampai ke telinga petinggi keluarga Elbaz, dan patriarknya telah menghubungi Chasing Demon untuk mengadakan pertemuan. Sudah waktunya, pikir Nuh sambil mengenakan salah satu jubah terbaiknya dan pergi ke tempat yang ditentukan untuk pertemuan itu. Kedua leluhur telah memilih sebuah area di dekat gunung bersalju di pantai selatan untuk lokasi tersebut. Keputusan itu tidak biasa. Raja Elbaz telah meminta Nuh untuk datang sendiri, jadi Chasing Demon ingin menggunakan Raja Gunung sebagai pencegah jika negosiasi berjalan buruk. Nuh menggunakan serangkaian matriks teleportasi untuk mencapai tujuannya dan duduk di tanah bersalju sambil menunggu pembangkit tenaga listrik. Raja Elbaz tiba beberapa jam kemudian, dan sebuah gubuk kecil muncul di medan ketika dia menjentikkan jarinya. Kesadaran Nuh meluas, dan indera pikirannya memuncak saat dia memeriksa struktur itu. Yang mengejutkan, dia tidak melihat tulisan apapun di atasnya, dan hukum di dalam kainnya menegaskan bahwa itu adalah rumah kayu sederhana. "Ayo, iblis kecil," kata Raja Elbaz saat dia mendarat di depan gubuk. "Aku ingin mendengar apa yang ingin kau katakan." Kelahiran Pedang Iblis bab 1055 semuanya. Nuh mengikuti Raja Elbaz ke dalam gubuk. Tetapi dia menghentikan langkahnya ketika dia melihat pembangkit tenaga listrik menjentikkan jarinya untuk menyalakan perapian yang terletak di sisi lain pintu masuk. Gubuk itu tidak besar, dan hanya memiliki satu ruangan besar. Kayu membuat keseluruhan struktur, dan karpet mewah menutupi dinding dan lantainya. Sebuah meja bundar berdiri di tengahnya dengan dua kursi berlengan yang diletakkan dengan nyaman di sisi yang berlawanan. Nuh hanya bisa mereview pemandangan itu selama beberapa detik. Dengan perapian sebagai satu-satunya bentuk penerangan dan tidak ada prasasti, gubuk itu menyerupai salah satu struktur dunia sebelumnya. Penggarap kehilangan sesuatu ketika mereka mendapatkan kekuatan seperti dewa, kata Raja Elbaz saat nada melankolis menembus kegelapannya. "Saya tidak pernah lupa bagaimana rasanya menjadi orang biasa." Pembangkit tenaga listrik menelusuri permukaan meja dengan jari-jarinya sebelum duduk di kursi berlengan. Ekspresinya menjadi istilah sewaktu-waktu hanya untuk memulihkan ketajamannya ketika dia fokus pada tamunya. Nuh bisa melihat pemimpin Royals berada di luar untuk pertama kalinya. Raja Elbaz bukan hanya ahli arogan yang mengenakan mahkota kemanapun dia pergi. Dia juga seorang kultivator bijaksana yang bisa menghabiskan waktu mempelajari struktur paling dasar, bahkan jika dia sudah bisa membuat benda ajaib. Setiap makhluk hidup yang berhasil mencapai peringkat ke-6 luar biasa dalam beberapa hal. Raja Elbaz adalah master prasasti terbaik di dunia, dan keahliannya tidak berhenti di bidang kultivasi. Nuh tidak melihat ahli sombong itu lagi. Dalam benaknya, Raja Elbaz tampil sebagai pencipta yang mulai dari kayu sederhana sampai dia belajar menangani bahan-bahan yang berkesudahan dengan jajaran dewa. Misteri mengelilingi sebagian besar sejarahnya. Dunia hanya tahu bahwa Raja Elbaz pernah menjadi salah satu bangsawan di negara Utara Lama sebelum kudetanya. Tidak ada yang tahu bagaimana dia mencapai peringkat ke-6 tanpa memberitahu keluarga kerajaan sebelumnya. Dia adalah monster, Nuh menyimpulkan dalam benaknya saat dia duduk di kursi, sama seperti aku. Raja Elbaz tidak mengambil anggur atau makanan apapun sesuai kebiasaan pertemuan di tingkat itu. Dia tetap diam, menatap tamunya sambil menunggu dia memulai negosiasi. Namun, Nuh memiliki rencana yang berbeda. Segala sesuatu tentang pertemuan itu adalah umpan yang menyebabkan Raja Elbaz meninggalkan wilayah kekuasaannya untuk sementara waktu. Nuh tidak bisa tampil seolah-olah dia sangat ingin membuat kesepakatan. Beberapa menit berlalu sementara kedua eksistensi tetap diam. Hanya derak perapian dan suara badai di luar yang menemani dua pembangkit listrik di dalam gubuk. "Kupikir kamu ingin bicara tentang kera," Raja Elbaz akhirnya berkata, dan sudut mulut Nuh melengkung ke atas mendengar kata-katanya. Dia bisa menahan senyum itu, tetapi dia ingin Raja Elbaz memperhatikan kemenangan kecil yang berhasil dia raih selama percakapan mereka. Nuh lebih unggul dalam pertemuan itu. Fakta bahwa Raja Elbaz telah menghubungi Chasing Demon setelah pengumumannya menunjukkan bagaimana pemimpin Royals peduli dengan spesies kesier. "Kupikir potongan informasi ada harganya," jawab Nuh, dan Raja Elbaz juga menunjukkan senyuman. Dia tampak senang bahwa tekad tamunya tidak retak di depannya. "Laporan keturunan saya mengatakan bahwa Anda tidak dapat menangani negosiasi dengan benar," lanjut Raja Elbaz. "Mereka salah. Keluargamu salah tentang aku sejak aku menjadi kultivator manusia," Nuh menggunakan kata-kata tajam untuk menjawab. "Saya harap hasil ini tidak melukai harga diri Anda." Sebuah getaran mengalir di mata Raja Elbaz ketika dia mendengar jawaban itu. Nuh dengan santai mengisyaratkan individualitasnya, tetapi dia tahu bahwa Pangeran Iblis dari Hiv bukanlah seseorang yang bertindak berdasarkan keinginan. Nuh dengan sengaja menunjukkan pengetahuannya untuk membuktikan bahwa dia bukanlah seorang kultivator tingkat lanjut yang sederhana. Raja Elbaz melambaikan tangannya, dan kendi besar muncul di tengah meja bersama dengan dua cangkir. Pembangkit tenaga memberi isyarat kepada Nuh untuk mencicipi anggur,
tetapi yang terakhir mengisyaratkan bahwa dia harus pergi dulu. Aku mungkin telah meminum penawarnya sebelumnya, goda Raja Elbas saat dia mengisi cangkirnya dan mengosongkannya dalam satu tegukan. Jika ada penawarnya, kata Noah sambil menyalin tindakannya, maka itu tidak akan mempengaruhiku. Rasa anggur yang kuat memenuhi tubuhnya. Bintang gelap berputar lebih cepat saat memurnikan nutrisi yang dibawa oleh cairan itu dan mengalihkan sebagian energi yang diserap ke pikirannya. Nuh merasakan gelombang panas memenuhi tubuhnya. Seolah-olah dia telah menggigit binatang ajaib yang menghanguskan di peringkat ke-6 ketika dia mengerti betapa bergizi anggur itu. Senyum Raja Elbas melebar ketika dia melihat keterkejutan muncul di ekspresi Nuh, dan dia mau tidak mau mengomentari masalah tersebut. Aku hanya bisa membuat 6 untuk ini. Bahannya punah setelah itu, dan aku masih mencoba membuatnya kembali. Biarkan aku memberitahumu, sulit untuk membuat tanaman ajaib peringkat 6 dari ketiadaan. Raja Elbas membual tentang keahliannya. Lagi pula, dia berbicara tentang menumbuhkan tanaman ajaib di peringkat ke-6 karena hobi. Tidak ada yang bisa membayangkan apa yang dia lakukan untuk hal-hal yang menyangkut kekuatannya. Nuh memutuskan untuk mengubah pendekatan. Dia menekan wajahnya yang terkejut dan mengisi cangkir lagi sebelum secara resmi memulai negosiasi. Saya telah menemukan dan menangkap beberapa spesimen milik spesies kesier di jajaran manusia. Sarang sedang memelihara paket sekarang. Kami berharap rune kesier ke-6 baru muncul setiap 400 tahun. Mata Raja Elbas berkedip saat perhitungan terjadi di benaknya. Ada perbedaan antara memberi makan binatang ajaib sampai mencapai peringkat ke-6 dan mendorongnya ke tingkat itu dengan paksa. Spesimen di peringkat ke-6 tidak harus sehat atau kuat. Itu bahkan bisa menjadi tumpukan bulu asalkan ada tanda kesier ke-6 di atasnya. Raja Elbas tahu bahwa dia dapat mempersingkat periode itu menjadi 200 tahun jika dia tidak peduli dengan kondisi makhluk itu. Apa yang kamu inginkan untuk spesimen wanita? Raja Elbas bertanya langsung, tetapi dia tidak tampak terlalu tertarik. Dia sudah mendekati tahap terakhir dari peringkat ke-6 pada akhirnya. Ada batasan seberapa banyak makhluk itu bisa menarik minatnya. Bahkan tidak ada gunanya merawat makhluk sampai mencapai peringkat ke-7. Raja Elbas sudah memiliki metode yang bagus untuk melatih pikirannya, dan dia merasa tidak ada gunanya menginvestasikan banyak sumber daya dan waktu dalam proyek itu. Spesimen paket kami tidak untuk dijual, jawab Nuh dengan tegas, dan minat akhirnya muncul di wajah Raja Elbas. Nuh telah mengatur pertemuan, yang berarti dia memiliki sesuatu untuk diperdagangkan. Itu juga harus menjadi perhatian spesies kesier sejak dia menyebutkannya. Raja Elbas merasa penasaran, dan dia mengerti bahwa hanya ada satu cara untuk mempelajari sifat barang Nuh. Apa yang kamu inginkan? Raja Elbas bertanya, dan Nuh menjawab sambil menyeringai dingin. Semuanya, tentu saja. Kelahiran Pedang Iblis bab 1056 kesepakatan. Permintaan Nuh tidak spesifik, tapi cukup rakus untuk membuat Raja Elbas mengerti bahwa tamunya memiliki sesuatu yang berharga. Mata Raja Elbas menajam, tapi dia tidak bisa diam terlalu lama. Mulutnya terbuka, dan sebuah pertanyaan keluar darinya. Apa yang kamu temukan? Aku ingin semua yang kamu miliki di elemen bayangan. Nuh segera menjawab, saya tidak hanya berbicara tentang mantra dan seni bela diri. Saya ingin setiap teknik, penelitian, dan cetak biru yang dapat digunakan oleh para pembudidaya dengan bakat bayangan. Keluarga Elbas berdiri di puncak bidang prasasti, dan kajiannya mencakup setiap aspek perjalanan kultivasi. Nuh bahkan tidak bisa membayangkan berapa banyak penemuan dan teknik misterius yang telah diciptakan oleh Royals di bawah pemerintahan Raja Elbas. Namun, dia memiliki niat untuk mengetahuinya. Keheningan jatuh di ruangan itu, dan perapian yang berderak sekali lagi menemani kedua pembangkit tenaga listrik. Duo ini mengisi dan mengosongkan cangkir beberapa menit demi menit berlalu, tetapi mata mereka tidak pernah lepas dari musuh mereka. Akhirnya, Raja Elbas mengeluarkan timbangan yang memiliki 2 lempengan emas di sisinya. Aura menakutkan saat mengamati benda itu, dan Nuh dapat merasakan bahwa kekuatannya berada di tingkat menengah dari peringkat ke-6 bahkan jika benda itu tidak memiliki sifat ofensif. Tekanan Raja Elbas 2 jari di dahinya, dan segumpal energi mental biru keluar dari benaknya saat dia menarik tangannya. Dia kemudian kehilangan akal sehatnya ke piring di dekatnya, dan timbangan miring ke arahnya. Ini adalah nilai dari apa yang kamu minta, kata Raja Elbas sambil menunjuk ke piring emas yang kosong. Itu tidak akan merekam apapun kecuali Anda mau. Nuh merasa penasaran saat melihat timbangan. Raja Elbas telah menciptakan sesuatu pada tingkat itu dengan satu-satunya tujuan membuat negosiasinya adil. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik tidak akan pernah berpikir untuk menghabiskan waktu dan sumber daya untuk menciptakan sesuatu seperti itu, tetapi Raja Elbas tidak biasa. Dia tampaknya memiliki peringkat item 6 yang siap untuk setiap kesempatan. Nuh melihat timbangan sebentar, tetapi dia meniru tindakan Raja Elbas sebelum dia mulai meragukan kebenaran klaim tamunya. Gambar Dewa Kera muncul di benaknya sebelum Nuh menarik pikiran itu dan meletakkannya di piring kosong. Pikirannya tidak biru seperti Raja Elbas.
Benjolan energi mentalnya yang bersinar berwarna coklat, dan itu memiringkan timbangan ke arahnya ketika mendarat di piring emas. Mata Raja Elbas terbelalak saat mendengar piring mendarat di atas meja kayu. Dia tahu persis betapa berharganya sumber daya yang diminta oleh Nuh, jadi reaksi timbangan membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. Semua akumulasi teknik, studi, dan sumber daya yang terhubung ke elemen kegelapan dapat menyaingi nilai item kuasi ilahi apapun. Namun, timbangan menyatakan tawaran Nuh jauh lebih unggul dari itu. Satu-satunya kesimpulan yang mungkin adalah bahwa Nuh bersedia memperdagangkan sumber daya ilahi yang layak. Raja Elbas tidak ragu lagi. Sebuah tablet hitam muncul di atas meja, dan Raja meletakkan jarinya di atasnya. Rune Azure terbentuk di permukaan item saat dia mendaftarkan isi sumpahnya dan melemparkannya ke arah Noah ketika dia selesai. Nuh menganalisis sumpah dengan energi mentalnya. Itu adalah item standar yang digunakan selama negosiasi semacam itu, yang akan diaktifkan setelah kedua belah pihak menyetujui kesepakatan tersebut. Rune coklat terbentuk di sisi kosong tablet saat Nuh bersumpah. Negosiasi telah resmi dimulai pada saat itu. Itu hanya masalah memutuskan persyaratan. Saya punya gambaran umum tentang lokasi perjalanan Anda, kata Raja Elbas dalam upaya untuk menurunkan nilai tawaran Nuh. Apapun itu, aku bisa menemukannya sendiri. Kamu tidak bisa, jawab Noah, aku telah menghancurkan seluruh tempat. Kamu membutuhkanku jika kamu ingin mendapatkannya. Dia, tanya Raja Elbas. Dia sudah mengerti bahwa masalah itu melibatkan sumber daya di peringkat dewa, tetapi dia perlu mendengar sifat mereka dari mulut tamunya. Noah tersenyum dan menyesap dari cangkirnya. Dia membiarkan ketegangan meningkat cukup untuk melihat kekesalan muncul di ekspresi pembangkit tenaga listrik sebelum mengungkapkan sumber dayanya. Saya menemukan peringkat 7 kesiar AP. Kelopak mata Raja Elbas bergetar, tetapi dia segera menutupnya untuk menyembunyikan keterkejutannya. Banyak pertanyaan memenuhi pikirannya, dan keraguan yang tak terhitung membuatnya bertanya-tanya apakah tamunya mengatakan yang sebenarnya. Namun, dia tahu bahwa waktu untuk pertanyaan sudah berakhir. Kedua belah pihak telah menyegel sumpah. Penawaran mereka harus benar agar perjanjian dapat diaktifkan. Bagaimana kamu bisa bertahan? Raja Elbas mau tidak mau bertanya kapan dia membuka kembali matanya. Tetap saja, Nuh membatasi dirinya untuk menyesap dari cangkirnya. Lokasi yang tepat dari keras suci sebagai ganti seni bela diri dan mantra elemen kegelapan, Raja Elbas menawarkan. Nuh menggelengkan kepalanya dan menyuarakan tawaran balasannya. Tidak ada lokasi yang tepat, dan Anda tidak akan pernah menemukannya tanpa saya. Seperti yang saya katakan, saya menginginkan semuanya. Saya perlu menginvestasikan sumber daya untuk membunuh sesuatu pada level itu, jawab Raja Elbas. Itulah yang membuat perdagangan ini adil, kata Noah mengakhiri argumen itu. Raja Elbas bisa melatih pikirannya sendiri sampai peringkat ke-7, tetapi rune kesiar ke-7 akan memastikan terobosannya. Bahkan master prasasti terbaik di dunia tidak dapat mengabaikan tawaran itu. Kamu sudah setuju, Raja Elbas akhirnya berkata, dan rune biru pada tablet mulai bersinar saat dia menerimanya. Nuh tersenyum lagi dan menyegel perjanjian dengan mengucapkan satu kata. Kesepakatan. Kedua sisi tablet bersinar pada saat itu, dan rune muncul di jari eksistensi. Nuh melihat rune hitam terbentuk di tangannya dan berkedip beberapa kali sebelum menghilang di dalam kulitnya. Rune berjalan melalui tubuhnya, dan bintang gelap terfokus pada mereka ketika mereka melayang ke pikirannya. Tetap saja, itu membiarkan mereka lewat karena merasakan kehendak Nuh di dalam diri mereka. Rune mendarat di pikirannya dan menyatu dengan dindingnya. Raja Elbas dan Nuh akhirnya menyegel perjanjian itu sekarang. Sudah waktunya untuk menukar barang. Raja Elbas mengambil kembali barang-barang bertulisnya dan meletakkan peta besar di atas meja. Nuh berdiri dan mulai menggambarkan lokasi Dewa Kera yang terakhir terlihat dan tata letak lautan magma. Penjelasannya tidak berhenti di situ. Nuh menjelaskan perilaku arus Laut Merah dan memberikan pendapat pribadi Raja Elbas sebagai ahli di bidang binatang ajaib. Keduanya menyetujui pengiriman sumber daya juga, jadi masalahnya berakhir di sana. Mereka akan meninggalkan gubuk dan kembali ke wilayah masing-masing, tetapi Nuh ragu lagi. Mengapa Anda memberitahu saya tentang energi yang lebih tinggi? Tanya Nuh. Kau tahu itu akan membuatku lebih kuat. Raja Elbas telah berdiri saat itu dan berjalan menuju pintu keluar. Namun, pertanyaan Noah membuatnya berhenti untuk menjawab dengan jujur. Aku seorang peneliti, Demon Prince of the Hive. Aku harus tahu bentuk apa yang akan diambil oleh bayangan. Kelahiran Pedang Iblis bab 1057 celah. Nuh dan Raja Elbas meninggalkan wilayah itu tanpa menoleh ke belakang. Percakapan mereka hanya tentang sumber daya, tetapi mereka berdua telah memahami banyak hal tentang kepribadian mereka masing-masing. Raja Elbas telah mempelajari seberapa tajamnya Nuh di luar medan perang. Dia tidak akan takut pada siapapun selama dia memiliki pengaruh. Dia tidak akan gentar bahkan jika dewa menghalangi kemacetan jika dia tahu bagaimana memanfaatkan situasi untuk keuntungannya. Nuh telah melihat bagaimana pemimpin royal lebih dari sekedar pertengkaran.
Dia adalah seorang ahli yang sepenuhnya berdedikasi pada bidang keahliannya. Eksperimennya mencakup setiap aspek perjalanan kultivasi, dan dia telah mencapai hal-hal hebat di masing-masingnya. Kesombongan Raja Elbas berasal dari hasil-hasilnya. Dia tahu betapa menakjubkannya dia, dan dia tidak bisa merasa lebih unggul dari kekuatan manapun di dunia. Satu-satunya kesalahannya dilahirkan setelah sandal dan tangan kanan Tuhan. Pikiran Nuh terus memainkan jawaban Raja Elbas atas pertanyaan yang berkaitan dengan energi yang lebih tinggi. Patriark keluarga Elbas begitu mengutamakan diri sendiri tentang penelitiannya sehingga dia dengan sengaja memberikan studinya kepada musuh potensial. Dia tidak peduli bahwa Nuh dapat menggunakan energi yang lebih tinggi untuk melawannya suatu hari nanti. Dia harus melihat bagaimana elemen berevolusi, bahkan jika itu membuatnya dalam bahaya. Rasa hormat Nuh terhadap lawan yang begitu gigih tidak bisa meningkat. Keduanya milik tipe pembudidaya yang sama. Mereka adalah monster yang gagal dipahami oleh label biasa. Versi hitam dari elemen matras di telapak tangan Nuh saat dia terbang kembali ke matriks teleportasi terdekat. Api, udara, bumi, angin, kilat, dan bayangan berputar di tangan dan menukar sebagian kainnya. Tetap saja, mereka tidak pernah menyatu. Aku butuh cahayaku, pikir Nuh. Pencerahannya atas unsur-unsur lain datang ketika dia melihat mereka diekspresikan dengan cara yang mencerminkan individualitasnya atau setelah berhubungan dengan mereka dalam waktu yang lama. Dia tidak bisa memaksakan proses itu. Itu harus menjadi pemahaman alami. Apinya berasal dari kehancuran Ravaging Demon, air dari sifat pencerahan Divine Stellar, bumi dari kehidupan Chasing Demon, angin dari kemarahan Dewa Kera, dan kilat dari kesengsaraan surga. Materi gelap mewakili elemen kegelapan, tetapi Nuh belum menemukan sesuatu yang dapat melengkapi pemahamannya tentang jenis energi tersebut. Individualitas Daniel tidak bisa bekerja. Keduanya terlalu berbeda, dan bahkan tujuan mereka berlawanan arah. Nuh menginginkan segalanya, baik kehancuran maupun penciptaan. Dia mengupayakan kekuatan untuk menciptakan dan menghancurkan materi karena ambisinya tidak memungkinkan dia untuk mencapai tujuan yang lebih rendah. Sebaliknya, Daniel menginginkan kesucian. Dia mengejar bentuk paling sederhana namun paling kuat dalam segala hal, bahkan dirinya sendiri. Kedua jalan menuju kekuasaan, tapi itu satu-satunya ciri umum mereka. Selain itu, Nuh merasakan rasa jijik bawaan terhadap elemen ringan, yang membuatnya semakin sulit untuk kehilangan dirinya di dalam kainnya. Nuh kembali ke area pelatihan sementara di wilayah tengah benua baru. Dia menggali gua lain sambil menunggu keluarga Elbas mematuhi bagian perjanjian mereka. Master Prasasti Royals harus membuat salinan dari ribuan gulungan, studi, dan teknik. Prosesnya akan memakan waktu cukup lama. Tetap saja, Nuh tidak terburu-buru. Dia harus menunggu Raja Elbas meninggalkan permukaan. Itulah satu-satunya ketidakpastian dalam rencana Nuh. Dia tidak takut dengan pertahanan Royal Academy, tetapi dia tidak memiliki cara untuk memastikan kepergian Raja Elbas tanpa membahayakan dirinya sendiri. Satu-satunya pilihannya adalah memprediksi berapa lama waktu yang dibutuhkan patriark keluarga Elbas untuk membuat persiapan yang diperlukan dan memutuskan untuk menjelajahi lautan magma. Nuh tidak keberatan menunggu, tapi dia harus mempertimbangkan June dalam rencananya. Mereka telah sepakat bahwa dia tidak akan kembali ke wilayah keluarga Elbas sampai misi dimulai. Namun demikian, dia adalah seorang maniak pertempuran, dan tetap diam bukanlah gayanya. Kepribadiannya mungkin menderita jika Nuh menunggu terlalu lama sebelum bergerak. Nuh bermeditasi dan berkultivasi. Fokusnya adalah pada elemen cahaya dan mantranya. Peningkatan Nuh lambat tanpa bintang gelap mendorong pikirannya hingga batasnya, bahkan jika jauh lebih cepat daripada pembudidaya tanpa teknik pengurangan ilahi. Semua diagramnya melalui proses yang sama dengan mantra penggabungan. Pikirannya memecah mereka menjadi ide inti mereka dan membangun kembali struktur mereka setelah memastikan bahwa mereka sesuai dengan individualitasnya. Beberapa barang mulai berdatangan dari keluarga Elbas. Kumpulan sumber daya itu hanya melihat teknik dan mantra di barisan manusia, tetapi Nuh tetap menganalisisnya. Dia tidak membutuhkan kemampuan yang kuat lagi. Minatnya tetap pada ide-ide inti yang sesuai dengan kebutuhan dan keberadaannya sehingga ia dapat menciptakan keterampilan yang dimaksudkan untuknya. Sebuah pesan tiba-tiba datang saat dia sedang sibuk memilah-milah ribuan gulungan dan buku. Fight menghubunginya, meminta untuk menyelesaikan kegelisahan yang terjadi di dalam dewan. Nuh telah mengumumkan secara terbuka bahwa dia telah menemukan spesies kesier. Tetapi keputusannya untuk mengadakan pertemuan dengan Raja Elbas tanpa mempertimbangkan sekutunya telah menimbulkan ketegangan. Nuh biasanya akan mendelegasikan hal-hal itu kepada tetua Hif. Lingkungan politik tidak pernah menarik minatnya, dan dia sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan. Selain itu, Hif dapat menggunakan spesies kesier untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya, jadi dia tidak keberatan menyerahkan masalah ini kepada atasan lainnya. Namun, Fight berhasil meyakinkan Dewan untuk menawarkan sesuatu yang dapat menguntungkannya. Sumber daya dalam proposalnya tidak menarik bagi elemen maupun status hibridanya.
Itu ingin membangkitkan keahliannya sebagai pendekar pedang. Jarang bagi para pembudidaya untuk menggunakan seni bela diri, dan mereka benar-benar menghilang di antara keberadaan di peringkat kelima ke atas. Namun, Dewan telah menemukan jejak yang ditinggalkan oleh makhluk ilahi yang tampaknya terkait dengan teknik tersebut. Nuh berhenti memilah-milah tumpukan kemampuannya untuk melakukan perjalanan menuju bagian rantai gunung yang berakhir di pantai utara. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai wilayah itu karena sarang dan Dewan telah membentuk susunan matriks tebal yang menghubungkan kedua domain. Iman menyambutnya begitu muncul di tempat tujuannya. Pegunungan tinggi memenuhi pandangannya, dan pagoda besar berdiri di sisinya. Penggarap heroik yang tak terhitung jumlahnya duduk bersila di balkon dan atap bangunan itu dan menatap sesuatu yang tersembunyi di antara puncak. Sesepuh lainnya bergabung dengan Fight dalam sambutan hangatnya, dan kelompok itu akhirnya membawa Nuh menuju pagoda di mana dia bisa melihat alasan di balik fokus para pembudidaya. Gunung-gunung telah melihat banyak penggalian di daerah itu, tetapi tujuan mereka adalah untuk menyinari celah di salah satu dari mereka yang memancarkan aura kuno. Bintang gelap di dada Nuh berputar lebih cepat saat kesadarannya menuju celah. Tepinya yang halus bertahan melewati waktu, dan bahkan tidak ada retakan yang muncul di permukaannya. Seolah celah itu membawa jejak keabadian. Itu menyerupai tanda di surga dan dunia bumi yang bahkan waktu pun tidak bisa menghapusnya. Kelahiran pedang iblis bab 1058 seni pedang. Kesadaran Nuh menutupi celah itu dan menyatu dengan aura di permukaannya. Pukulan pedang muncul di benaknya. Nuh merasakan beban pengalaman yang tak terhitung mengisi hatinya dan melahirkan bentuk yang tak terhitung jumlahnya. Satu tebasan ratusan berisi ribuan gerakan menit yang dapat membawa kekuatannya ke puncak jika dilakukan dalam urutan yang sempurna. Ada lebih dari seni bela diri di dalam aura kuno. Nuh merasa seolah-olah celah itu berisi pengalaman pendekar pedang dewa. Ini luar biasa, seru Nuh, sementara kesadarannya goyah. Hanya sedikit ahli di dunia kultivasi yang bisa mengklaim memiliki pengalaman yang sama dalam pedang. Nuh telah menggunakan pedang sejak dia memutuskan untuk mempelajari seni bela diri, dan pedang telah menemani seluruh perjalanan kultivasinya. Dia tidak meninggalkan latihan itu bahkan ketika pusat kekuatannya mendorongnya menuju kemampuan lain. Individualitasnya berbentuk pedang yang bisa menembus langit berbintang dengan kekuatannya. Wasiat pertama yang didorong oleh ambisinya yang berkaitan dengan ketajamannya. Nuh selalu tidak mau memisahkan dirinya dari senjata yang bisa dipercaya. Menjadi bibrida telah memantapkan perasaan itu dan telah membuka jalan di mana keahliannya dapat berkembang, mencapai tingkat kekuatan yang hanya bisa diimpikan oleh keberadaan orang lain. Bintang gelap di dadanya berputar lebih cepat, mendorong tubuhnya menuju batas yang belum dialami Nuh. Nalurinya tidak ingin dia menghentikan perendamannya dalam aura ilahi itu, dan keserakahannya ingin menyerap semua pengetahuan yang terkandung dalam luka itu. Bentuk humanoid akhirnya muncul di dalam pikirannya. Mereka bergerak, melakukan berbagai gerakan sambil memegang pedang dengan halus. Pikiran Nuh telah selaras dengan ketajaman yang dibawa oleh aura kuno, dan pikirannya memainkan pengetahuan apapun yang dapat mereka terjemahkan. Memasuki seluruh kesadarannya saat pikirannya terus mewujudkan bentuk-bentuk seni bela diri yang kuno dan terlupakan. Nuh merasa bahwa dia menatap asal mula setiap pedang seni, hanya untuk melihat mereka menjadi lebih kompleks ketika pikirannya menerjemahkan lebih banyak informasi. Nuh mengaktifkan teknik pengurangan ilahi ketika dia merasa bahwa pikirannya tidak dapat lagi mengikuti aliran pengetahuan itu. Kemampuan ilahi mendorong keterampilan pemrosesan kesadarannya lebih jauh dan membuatnya tetap terbenam di dalam aura kuno lebih lama. Namun, dia harus menyerah dan memutuskan hubungannya dengan celah di beberapa titik. Pikirannya terasa lelah, dan sekilas melihat kondisi lautan kesadarannya membuatnya mengerti bahwa dia telah mencapai batasnya. Hampir semua energi mentalnya telah hilang selama proses tersebut. Tetap tenggelam dalam pemahaman itu telah menghabiskan sebagian besar pikirannya, membuatnya merasa sangat terkuras. Penglihatannya berantakan, dan sinar matahari melukai matanya. Tetap saja, kondisinya perlahan-lahan menjadi stabil, membuatnya bisa melihat kerumunan sesepuh menatapnya dengan ekspresi tidak percaya. Nuh tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Dia hanya ingin beristirahat dan memulihkan energi mental untuk kembali mempelajari celah itu lagi. Ada terlalu banyak di dalam aura itu, dan Nuh tidak ingin melewatkannya. Sebelum dia bisa menembak ke arah gunung untuk menggali gua, Fight melangkah maju dan memberinya keranjang kecil berisi air kristal. Dia tidak berbicara saat dia mengulurkan barang itu ke arahnya. Nuh secara naluriah mengambil ember itu dan minum dari ujungnya. Beberapa air jatuh di wajahnya, dan asap abu-abu terbentuk karena suhu tubuhnya yang tinggi. Perasaan menyegarkan menyebar dari tenggorokan dan wajahnya saat air menyentuh jaringannya. Kelelahan yang memenuhi pikirannya melunak dan Nuh mendapati dirinya dapat berpikir dengan baik lagi dalam beberapa detik. Para tetua dewan telah terbiasa dengan efek samping dari celah tersebut. Mereka telah menerapkan banyak metode untuk meningkatkan sesi latihan di dekat pemotongan dan mempersingkat waktu yang diperlukan untuk memulihkan energi mental yang terkuras selama pencerahan.
Metode-metode itu bekerja lebih baik dengan Nuh. Bintang gelapnya memurnikan dan meningkatkan khasiat penyembuhan air kristal sebelum mendorongnya ke pikirannya. Dalam beberapa menit, Nuh melihat permukaan laut di dalam bolanya naik. "Kamu luar biasa," kata Veit ketika dia melihat wajah Noah telah memulihkan energi. Nuh memperhatikan kerumunan tetua yang menatapnya pada kata-katanya, dan tatapan bertanya-tanya mengisyaratkan bahwa dia menginginkan penjelasan untuk peristiwa itu. "Tidak ada yang pernah bertahan lebih dari seminggu saat berada di dalam aura kuno," jawab Veit. "Pangkat lautan kesadaran bukan satu-satunya variabel di tempat. Penatua Agung Diana hanya bisa bertahan selama 5 hari, sementara beberapa kultivator peringkat 4 telah mengungguli dia dengan mudah." Nuh mengerti arti kata-katanya. Pikiran yang kuat diperlukan untuk memproses lebih banyak informasi. Tetapi seorang pendekar pedang akan menghabiskan lebih sedikit energi mental untuk menerjemahkan bentuk-bentuk itu. "Berapa lama?" Nuh bertanya, dan para ahli di sekitarnya mengalihkan pandangan mereka. Penyesalan muncul di wajah beberapa sesepuh. Tampaknya mereka tidak menyukai bagaimana peristiwa itu terjadi. Namun, Veit menunjukkan ekspresi senang ketika dia menjawab pertanyaannya. "Kamu telah berada di posisi yang sama selama 2 bulan penuh. Aku tahu tempat ini sangat cocok untuk orang sepertimu." Nuh bisa menebak alasan di balik penyesalan para tetua sekarang. Mereka telah lama mengetahui bahwa potongan itu menguntungkan para pembudidaya dengan pengalaman pedang, tetapi mereka menginginkan monopoli atas area pelatihan itu. Bahkan setelah aliansi dengan HIV, mereka tidak merasa perlu berbagi sumber daya itu. Para sesepuh tahu bahwa Nuh akan mendapat manfaat lebih dari siapapun. Lagi pula, dia telah mengayunkan senjatanya sepanjang perjalanan kultivasinya. Para sesepuh tidak ingin memberikan lebih banyak kekuatan untuk keberadaan yang sulit diatur, terutama karena itu milik organisasi asing. Veit akhirnya meyakinkan mereka, tetapi mereka tidak menyangka Nuh begitu cocok untuk sumber daya itu. Nuh telah berhasil bermeditasi di sebelah cut 9 kali lebih lama dari ahli terbaik mereka. Mengetahui manfaat yang diberikan celah itu kepada mereka, mereka hanya bisa menghela nafas, memikirkan perbaikan Nuh yang akan segera terjadi. "Kamu bisa menegosiasikan spesies kesiar dengan sarang," Nuh mengumumkan kepada orang banyak, "tapi aku tidak bisa menjadi satu-satunya yang memiliki akses ke tempat ini." Nuh tidak percaya bahwa para pembudidaya HIV dapat memperoleh banyak keuntungan dari sisa-sisa dewa itu karena betapa sedikitnya aset heroik yang bergantung pada seni bela diri. Namun, gerombolan Bibrida memenuhi organisasinya sekarang, dan beberapa dari mereka memiliki tubuh yang cocok untuk ajaran tersebut. Selain itu, mereka yang termasuk dalam 6 garis keturunan memiliki pengalaman dalam seni bela diri bahkan di barisan heroik, menjadikan mereka kandidat yang lebih baik untuk area pelatihan itu. "Sepakat," suara nyaring memecah kesunyian yang memenuhi wilayah itu setelah tawaran Nuh. Ekspresi penuh hormat terbentuk di wajah para tetua saat Penatua Diana muncul di langit di atas mereka. Matriark Dewan telah memberikan persetujuan resminya atas permintaan Nuh. Sekarang kedua organisasi dapat mempersiapkan serangan terhadap keluarga Elbas dengan baik. Kelahiran Pedang Iblis bab 1059 petunjuk. Chasing Demon menyelesaikan masalah spesies kesiar dengan Divine Elder Diana. Dewan tidak akan memiliki kera, tapi bisa bergabung dengan HIV dalam meningkatkan dandanan mereka. Juga, itu akan memiliki klaim atas beberapa rune kesiar yang diproduksi. Scully dan penduduk asli keluarga Filot memilih sendiri beberapa Bibrida untuk dikirim ke Divine Cut. Mereka memilih makhluk yang berpengalaman dalam seni bela diri. Mereka bahkan harus memiliki tubuh humanoid atau mampu menggunakan pedang dalam bentuk binatang mereka. Selain itu, tetua manapun yang merasa ingin tahu tentang pedang senior di Aura Dewa atau ingin meningkatkan kehebatan mereka secara keseluruhan dapat mengunjungi wilayah Dewan. Aliansi nantinya akan memilih siapa yang bisa berlatih lagi di sana sesuai dengan bakat mereka di lapangan. Sarang menjadi gelisah tepat setelah berita tentang jejak baru yang ditinggalkan oleh makhluk ilahi menyebar di antara para sesepuh. Banyak pembudidaya melakukan perjalanan menuju rantai gunung, berharap pelatihan atau individualitas masa lalu mereka dapat menyamai aura kuno. Itu adalah warisan ilahi yang tepat yang tidak menyebabkan efek samping yang bertahan lama. Tidak ada yang akan menahan diri untuk mencoba merebutnya. Namun, kebanyakan dari mereka segera mengetahui kebenaran yang pahit. Meninggalkan senior bela diri setelah pusat kekuatan mereka mencapai peringkat keempat membuat mereka tidak cocok untuk warisan itu. Pikiran mereka membutuhkan ribuan tahun untuk memproses pengetahuan itu. Bibrida memilikinya sedikit lebih baik, terutama yang berasal dari lingkaran dalam 6 garis keturunan. Mereka tidak pernah perlu sepenuhnya meninggalkan seni bela diri karena mereka secara fisik lebih kuat dari para pembudidaya dunia utama. Mereka yang kekurangan dantian bahkan harus bergantung pada mereka karena mantranya terlalu lama untuk dilemparkan. Scully pergi ke Cut juga. Penampilannya mengejutkan tetua dewan tanpa akhir, tetapi mereka akhirnya merasa senang menjadi sekutu HIV. Tanah fana itu mengalami salah satu era terkaya yang bisa dilihat oleh pesawat yang lebih rendah. Banyak ahli heroik mereka tidak pernah terdengar dalam catatan sejarah.
Juga, banyak pembudidaya perlahan-lahan mencapai puncak peringkat kelima. Setiap organisasi yang mengharapkan lebih banyak pembangkitan tenaga listrik muncul di tahun-tahun berikutnya. Banyak ahli menambahkan fenomena langka itu dengan jatuhnya sebidang tanah abadi. Namun, beberapa dari mereka percaya bahwa talenta luar biasa yang hidup di zaman mereka memengaruhi tren itu. Dalam waktu kurang dari 1 milenium, dunia telah melihat peningkatan tangan kanan Tuhan, dimensi portal Raja Elba, jatuhnya benua baru, perang dengan berbagai lebar, dan krisis yang menampilkan makhluk kuasi ilahi. Peristiwa itu telah melahirkan bakat yang tak terhitung jumlahnya yang menginspirasi orang lain atau bahkan menciptakan adegan yang lebih mengejutkan. Tren positif tidak pernah berhenti karenanya, dan lebih banyak pakar merasa terdorong untuk berbuat lebih baik. Hibrida bertahan selama beberapa bulan selama pemotongan sebelum banyak dari mereka menyerah untuk merebut warisan. Scully akhirnya meninggalkan wilayah itu juga. Hanya beberapa spesimen yang lebih lemah yang tersisa di sana, dan Dewan menyiapkan akomodasi yang baik untuk mereka. Adapun Nuh, dia telah menjadi topik utama dari banyak percakapan pada periode itu. Nuh hampir tidak bisa menahan diri. Sesi meditasi terakhir di dekat Cut telah memberinya begitu banyak ide sehingga dia segera memulai yang lain. Kerumunan ahli akan mencapai Cut dan gagal bertahan lebih dari beberapa hari sementara dia tetap tenggelam dalam aura ilahi selama berbulan-bulan. Pada saat sesi latihan keduanya berakhir, Hiv telah memutuskan siapa yang cocok untuk jenis prosedur tersebut. Nuh melihat seorang tetua dewan memberinya ember berisi air kristal ketika dia membuka matanya. Pikirannya bergejolak di bawah pengaruh cairan yang menyegarkan itu, tetapi dia memperhatikan bagaimana pagoda hampir kosong ketika dia berhasil memusatkan perhatian. Banyak sesepuh telah menyerah pada periode itu. Mereka percaya bahwa kerja keras dan keteguhan pada akhirnya dapat membawa mereka ke dasar warisan. Namun, kepercayaan itu sirna ketika mereka melihat berapa lama Nuh bisa bertahan. Hanya beberapa ahli keras kepala dan sekelompok kecil bibrida yang tersisa di daerah itu. Tidak ada orang lain yang ingin membuang waktu di dekat celah ketika ada keberadaan yang lebih cocok untuk warisan itu. Kerja keras tidak ada gunanya ketika Nuh bisa menyerap ilmu lebih cepat dan lebih lama dari orang lain. Dia bisa belajar dalam beberapa hari apa yang ahli lain perlu waktu bertahun-tahun untuk menciptakan kembali dalam pikiran mereka. Itu bukan masalah bakat. Nuh tidak pernah berhenti menggunakan pedang sepanjang perjalanan kultivasinya, dan itu menjadikannya pewaris yang sempurna untuk warisan itu. Nuh tidak terlalu mementingkan peristiwa itu. Pikirannya hanya bisa fokus pada bentuk yang terkandung di dalam aura kuno sekarang. Dia merasakan keahliannya meningkat dengan setiap detik yang dihabiskan dalam meditasi itu, dan tubuhnya mencapai puncak yang biasanya tidak bisa dia paksakan selama proses tersebut. Perang akan segera dimulai, dan dia harus berkembang secepat yang dia bisa sebelum menyerang Royal Academy. Nuh tidak tahu berapa banyak waktu yang dia miliki, tetapi dia lebih suka menghabiskannya untuk berlatih di sebelah Cut karena bintang gelap akan mendorong kemampuan tubuhnya ke sana. Mempelajari sumber daya selama bertahun-tahun tidak akan memberinya manfaat langsung yang sama seperti Divine Cut. Meningkatkan seni bela dirinya bahkan menjadi prioritas Nuh, jadi dia tidak menemukan alasan untuk berada di tempat lain. The Hive mengiriminya laporan mingguan tentang situasi Juni dan Raja Elbas. Semua struktur investigasi benua baru memusatkan perhatian mereka pada domain Royals, menunggu pembangkit tenaga listrik meninggalkan permukaan. Aliansi tahu bahwa Raja Elbas mengharapkan datangnya serangan setelah kepergiannya. Pembangkit tenaga listrik tidak akan kehilangan kesempatannya untuk menangkap kerak kesiar di peringkat ke-7, tetapi dia tidak akan membiarkan domainnya tidak terlindungi. Sarang dan Dewan harus menunggu sampai Raja Elbas merasa siap untuk meninggalkan permukaan. Yang berarti bahwa mereka harus membiarkan tahun-tahun berlalu sementara mereka juga mempersiapkan serangan mereka. June melakukan yang terbaik untuk membunuh kebosanannya. Dia memasuki dimensi terpisah dan menghabiskan waktu bersama 37. Hadiahnya dari dimensi sandal adalah suap yang sempurna untuk mempelajari lebih lanjut tentang formasi. Beberapa tahun harus berlalu sebelum keluarga Elbas menunjukkan beberapa perubahan. Mereka bukan sesuatu yang mencolok, dan mereka tidak mempengaruhi pasukan yang lebih lemah di daerah pinggiran. Tidak ada yang memberitahu kultivator yang lebih lemah tentang peristiwa penting itu, sehingga perilaku mereka tidak berubah. Namun, para petinggi Royals mulai bertindak sedikit berbeda dari biasanya. Para ahli secara bertahap kembali dari dunia lain, dan sumber daya yang dipertukarkan atau dibeli di berbagai perdagangan melihat perubahan sifatnya. Para master aliansi tahu bahwa sumber daya baru yang dipertukarkan dengan Royals memiliki tujuan untuk memicu formasi pertahanan dari berbagai jenis perlindungan. Keluarga Elbas sudah mulai bersiap untuk pertempuran yang akan segera terjadi, dan berusaha menyembunyikannya. Aliansi menunggu beberapa tahun lagi dan menghubungi Nuh hanya ketika merasa yakin bahwa Raja Elbas telah meninggalkan permukaan. Perang siap dimulai. Dia hanya harus mengambil langkah pertama. Kelahiran Pedang Iblis bab 1060 janji. Nuh mengakhiri sesi hidupnya dan membaca pesan mental yang terkumpul di buku catatannya begitu pikirannya pulih.
Aliansi mengklaim bahwa Raja Elbas telah meninggalkan permukaan selama beberapa tahun, dan Nuh setuju dengan kesimpulan para ahli agar dia memeriksa petunjuk yang diperiksa pada periode itu. Retakan muncul di dinding guanya saat tekadnya melonjak. Ketajaman keluar dari pikirannya sebagai konsekuensi alami dari konsentrasinya. Lingkungan di sekitarnya hampir hancur karena itu. Nuh belum pernah merasa begitu selaras dengan seni bela dirinya sebelumnya. Keahliannya telah menyatu dengan bentuk-bentuk di dalam aura kuno dan melahirkan inspirasi yang tak terhitung jumlahnya. Warisan itu masih ada. Nuh belum mencapai akhirnya. Dia tidak menguji efeknya, jadi dia tidak tahu seberapa kuat dia. Namun, dia merasa bahwa dia dapat segera mengungkapkan pengetahuan barunya. Keyakinan itu tidak hanya datang dari tubuhnya. Darkstar mendorong kemampuan belajarnya hingga batasnya selama hidup di sebelah Cut, tapi itu saja tidak cukup untuk membuatnya mempelajari teknik baru secara instan. Alasan utama di balik perasaan itu berasal dari sifat aura ketuhanan. Nuh harus menerjemahkan bentuk-bentuk itu sebelum menyerapnya, tetapi itu menjadi bagian dari dirinya begitu pikirannya mengingatnya. Nuh menghabiskan beberapa bulan mendorong pusat kekuatannya ke kondisi puncaknya dan sedikit memperbaikinya. Dia tidak ingin keberadaannya memiliki kelemahan sebelum mendekati invasi. Pesan mental ditembakkan dari buku catatannya saat dia keluar dari guanya. Dia memberitahu Hiv untuk bersiap karena dia akan bergerak. Cahaya dari matriks teleportasi bersinar di kacamata sebelum lingkungan familiar dari dimensi terpisah muncul di penglihatannya. Nuh telah kembali ke sana setelah meninggalkan wilayah Dewan, dan dia menemukan June yang kesal menunggunya. "Kamu tahu ini bukan salahku," kata Noah sambil memeluknya dan mencium keningnya. "Kau bisa memberi sedikit lebih banyak tekanan pada kakek tua itu," keluh June, tetapi ekspresinya rileks ketika dia meletakkan kepalanya di dadanya. Pasangan itu tetap dalam posisi itu selama beberapa menit sebelum bergerak menuju matriks teleportasi berikutnya. Jalan menuju Royal Academy hanya berjarak beberapa jam dari tempat mereka. Kerumunan ahli menunggu mereka setiap kali mereka berteleportasi di area lain. Mereka melakukan salam sopan dan mengucapkan semoga sukses sebelum pindah ke matriks berikutnya. Nuh melihat kenalan dan teman-temannya di sepanjang jalan. Mengejar iblis tidak menunjukkan wajahnya, dan kedua iblis itu muncul hanya sebelum pasangan itu mencapai matriks terakhir. "Kamu tidak ikut denganku kali ini," kata Nuh ketika dia menatap kedua iblis itu. Dia akan habis-habisan, dan dia tidak bisa membiarkan pasangan itu berada di dekatnya ketika itu terjadi. Dia bahkan tidak yakin apakah ketajaman barunya yang ditingkatkan akan menyelamatkan nyawa mereka begitu dia berhenti menahan diri. Mereka juga tidak bisa pergi dengan June. Dia harus melakukan perjalanan sendirian, dan tidak ada yang bisa membantunya dalam misi tersebut. "Kami akan menunggu kalian berdua di garis depan," kata Dreaming Demon sambil tersenyum hangat. Flying Demon membatasi dirinya untuk mengedipkan mata pada Nuh sebelum pasangan itu menyuruh mereka pergi. 37 menunggu pasangan di ujung koridor itu. Dia telah menciptakan dua eksis menuju Royal Academy. Salah satunya berakhir di dalam area terlarang, sementara yang lain berteleportasi tepat di pusat struktur. June tahu tata letak dan posisi dasar akademi, jadi robot itu berhasil tepat dengan prasastinya. Pintu keluarnya tidak lengkap. Dia harus menempatkan baris terakhir sebelum RI dapat diaktifkan. Noah dan June menoleh ke arah satu sama lain dan saling menatap lama. Itu bisa menjadi saat terakhir mereka bersama. Hanya ada dua kemungkinan hasil setelah mereka menginjak matriks, hidup bersama di tempat terbuka atau mati. "Aku ingat pertama kali kita bertengkar," kata June sambil melangkah pelan ke arah kekasihnya. "Kita telah hidup selama 5 abad, tapi ingatan itu masih jelas di benakku." "Kamu berbicara sebagai seseorang yang akan mati," kata Noah sambil menyeringai dan menutup jarak untuk membelai wajahnya. June menunjukkan senyum hangat pada percakapan mereka yang biasa, tetapi dia segera menurunkan matanya ketika pikiran menyakitkan muncul di benaknya. Noah mengangkat wajahnya saat melihat itu, dan tangan June menyentuh dadanya untuk merasakan intinya yang terbakar. "Nuh," kata June saat matanya turun lagi, "kamu telah memberikan kehidupan baru kepada dua negara, dan salah satu dari mereka telah mencapai puncak dunia fana berkat kamu. Kamu telah menghidupkan kembali monster tua yang hanya ditakdirkan untuk mati. Dalam dimensi yang terlupakan, Anda telah memberikan daging, otot, dan organ ke tulang purba." Kata-kata June terasa seperti palu yang berat ketika sampai ke telinga Noah. Dia tahu apa yang dia coba lakukan, dan itu menyakitkan. Dia harus menahan diri untuk membiarkannya menyelesaikannya. Itu bisa menjadi saat terakhir mereka bersama. Nuh tidak akan berani mengganggu kekasihnya saat itu. June meremas jubahnya, dan jari-jarinya menunjuk ke kulit metaliknya dalam upaya putus asa untuk tetap bersamanya selamanya. Namun, cengkeramannya segera mengendur, dan lebih banyak kata keluar dari mulutnya. "Saya adalah fondasi hidup Anda," dia berkata, "tetapi ciptaan Anda lebih dari itu. Itu telah melampaui apa yang dapat dipengaruhi oleh satu kematian. Kamu tidak harus mengatakan semua ini," kata Noah sambil meraih tangannya. "Ya, aku harus melakukannya," jawab June,
menggerakkan tangannya yang bebas di wajahnya, berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan membiarkan satu kematian pun meninggalkan celah dalam individualitasmu. Noah hanya bisa menatap June dalam diam setelah kata-katanya. Dia terlalu penting baginya, jadi dia tidak percaya diri untuk menjanjikan itu. Namun, dia bisa melihat kecemasan di matanya. Seolah-olah dia memohon padanya untuk mengatakan itu. Aku berjanji, Nuh akhirnya berkata, ciptaanku tidak akan berhenti bahkan jika kamu mati. Tetap saja, itu tidak akan sama tanpamu. Ketenangan muncul di wajah June ketika dia mendengar itu. Dia menunjuk kakinya untuk meninggalkan ciuman cepat di bibir Noah sebelum niat bertarung memenuhi ekspresinya. Materi gelap keluar dari tubuhnya saat percikan hitamnya mengangkat batasan Nuh. Tingkat kultivasinya meledak dengan kekuatan saat dia meninggalkan lengan kekasihnya dan bergerak menuju matriks teleportasi yang ditunjuknya. Nuh mengikutinya dengan matanya, dan dia menekan perasaannya saat dia berjalan menuju matriks lainnya. Matanya tidak pernah lepas dari kekasihnya bahkan saat cahaya teleportasi menyelimuti kedua sosok itu. 37 memeriksa pintu keluar setelah menghilang, tetapi ekspresinya membeku ketika dia melihat kondisi matriks Nuh. Pemotongan yang dalam telah membagi semua garis susunan menjadi dua.